Hello class, we are going to discuss about Semantic Meeting 7 prototypes. So please open your Joshua book and find the material about prototypes. Let's read together. While the word canary, cormorant, dove, duck, flamingo, parrot, pelican, and robin are all equally cohyponym of the superordinate bird, they are not all considered to be equally good example of the category birds. Ya, kita sudah belajar tentang superordinate, tentang cohyponym. Jadi beberapa jenis burung ini yaitu kanari, cormorant, dove, duck, flamingo, semuanya adalah hiponim dari kata bird. Tapi tidak semuanya merupakan contoh terbaik dari kata birds ya. According to some researchers, the most characteristic instance of the category bird is robin. The idea of the characteristic instance of a category is known as the prototypes. Jadi yang namanya prototypes itu merupakan the characteristic instant atau contoh terbaik dari suatu kategori. Misalnya untuk kategori birds, dia memiliki syarat harus mempunyai sayap dan bisa terbang gitu ya. Harus memiliki sayap dan bisa terbang, dan itu tidak dimiliki oleh beberapa jenis burung seperti ostrich ataupun penguin, walaupun dia termasuk ke dalam kategori burung. Jadi untuk bisa menjadi prototypes, dia harus bisa menjadi contoh terbaik ya. The concept of prototypes help explain the meaning of certain word like bird not in terms of component features, but in terms of resemblance to the clearest example. Contoh yang paling jelas ya, yang dimaksud dengan contoh yang paling jelas itu yang namanya prototypes. Thus, if a native speaker of English might wonder if ostrich or penguin should be hyponym of bird, technically they are, but have no trouble deciding about sparrow or pigeon. The last two much closer to the prototypes. Jadi yang namanya prototypes itu adalah contoh yang paling jelas atau contoh yang paling baik dari sebuah kategori. Kalau kalian gunakan dalam bahasa Indonesia ya, misalnya kalau kalian mau beli perumahan di sebuah lokasi, maka akan ada satu rumah yang mencontohkan bagaimana bentuk rumah yang akan dibangun selanjutnya. Rumah inilah yang dinamakan sebagai prototypes, jadi rumah contoh ya. Kalau kalian mau beli, kalian lihat dulu rumah contohnya, apakah kalian merasa cocok dengan rumah contoh itu atau tidak. Nah, itu yang namanya sebagai prototypes. Nah, ini seperti tadi ya, cormorant, pelikan, ini kan semua yang punya sayap dan bisa terbang itu merupakan prototypes ya. Mungkin seperti ini flamingo ya. Flamingo kan dia nggak bisa terbang ya, tapi dia burung juga, tapi dia nggak bisa terbang. Dia tidak bisa digunakan sebagai prototypes ya. Ostrich juga burung, tapi dia tidak bisa terbang. Dia juga bukan merupakan prototypes. Penguin juga burung, tapi dia tidak bisa terbang, jadi dia tidak merupakan prototypes. Given the category label furniture, we are quick to recognize chair as a better example than bench or stool. Given clothing, people recognize shirts quicker than shoes, and given vegetable, they accept carrot before potato or tomato. It is clear that there is some general pattern to the categorization process involved in prototypes, and it determines our interpretation of the word meaning. However, this is one area where individual experience can lead to the substantial variation in the interpretation, and people may disagree over the categorization of a word like avocado or tomato as fruit or vegetable. This word seems to be treated as cohyponym of both fruit and vegetable in different contexts. Jadi, kalau kita mau bicara tentang pakaian ya, orang akan lebih melihat search ini sebagai contoh yang lebih jelas, sementara sepatu dilihatnya bukan contoh yang paling terbaik untuk kategori clothing. Ketika orang bicara tentang vegetable, maka carrot dan lettuce akan dilihat sebagai contoh terbaik dari vegetable atau disebut sebagai prototypes. Namun untuk tomato
tomato dan potato, dia karena kadang-kadang dikategorikan sebagai buah juga, kadang-kadang dikategorikan sebagai umbi juga. Nah, dia bukan merupakan prototypes atau contoh terbaik dari kategori vegetable. Namun, hal ini juga sangat tergantung dari experience ya. Mungkin di Indonesia avocado itu tidak banyak digunakan untuk sayur misalnya. Dia lebih sering di jus. Maka dia akan dimasukkan ke dalam fruit ya. Tomato juga misalnya, tomato lebih banyak digunakan sebagai apa? Oh, ternyata lebih banyak digunakan sebagai sayur. Maka dia dimasukkan ke dalam kategori vegetable. Nah, demikian ya yang bisa kita bahas tentang prototype. So, prototype is the characteristic instance or the best example of category. Atau prototypes merupakan contoh terbaik dari sebuah kategori yang memudahkan untuk mengenali kategori tersebut. Jadi ada beberapa anggota dari kategori tersebut yang tidak menunjukkan ciri-ciri yang umum ya. Nah, ini tidak bisa digunakan sebagai prototype. Okay, that's all for today. Thank you so much for your attention. See you next time.